Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, followers semua, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan sehat selalu ya. Saya melanjutkan, pada waktu itu saya pernah mengupdate ya, atau meng-share virtual tentang bagaimana cara belajar mobil yang dari nol, yang belum tahu sama sekali ya. Tapi waktu itu saya di yang pertama itu kebetulan mobil yang bermesin manual ya, bertransmisi manual. Dan untuk saat ini kebetulan bagi yang punya mobil yang bertransmisi matic, barangkali belum tahu apa itu perbedaan dari manual dan matic. Karena dari manual itu ada 3 pedal ya, ada 3 pedal gas. Nah ini saya karena gelap ini di posisi di garasi. Nah ini kalau yang untuk transmisi matic itu hanya 2 pedal ya, hanya 2 pedal. Ini maaf, yang ini untuk rem dan yang ini hanya untuk untuk gas ya. Jadi hanya 2 ya, hanya 2. Sedangkan yang untuk manual ada 3 ya, ada kopling, gas, ada kopling, rem dan gas. Yang di tengah rem ya. Sedangkan yang matic hanya gas dan rem saja. Nah, bagaimana caranya kalau itu untuk menjalankannya? Nah, caranya pada saat parkir ini P ya, namanya P. Nah, ini posisi P ini berarti parkir dengan menggunakan mesin ya, engine. Walaupun di handremnya tidak digunakan atau dilepas, kalau sudah di dalam posisi P ini posisinya aman gitu ya, karena dia akan mengganjel di mesin. Tapi tetap alangkah baiknya dibantu dengan handrem atau rem tangan ya. Nah, para sobat, di sini ada ini parkir ya, untuk P parkir, dan yang ini namanya R ya, untuk mundur ya, untuk mundur. Dan yang ini N merah ini untuk netral ya. Jadi netral pada saat kita di stopan atau sering berhenti ya, ngantri, sebaiknya lebih banyak digunakan di N ya, di netral. Karena jadi untuk menghemat pergesekan mesin. Kalau giginya masuk otomatis mesin itu kan mengganjal gitu ya. Nah, di N ini netral ya, lanjut ya. Di N netral. Lalu di D ini untuk misalkan di jalan tol gitu ya, di jalan yang kecepatan tinggi atau high speed ya. Terus yang ini untuk misalkan jalan paling antara kecepatan 20 sampai 30 menggunakan S. Lalu ini untuk menanjak nih. Untuk menanjak namanya ini dari L ini ya, tenaganya paling besar tapi nggak bisa kencang. Tapi kalau untuk menanjak yang tanjakannya ekstrim pakai L ya. Lalu S juga yang karena kecepatannya biasanya hanya 30 sampai 40 km per jam, sebaiknya menggunakan S saja gitu ya. Biasanya kalau jalan kota ngantri gitu ya, menggunakan ini. Nah, lalu lanjut, ini namanya kontak ya, ini kontaknya ya. Ini kontaknya seperti biasa, seperti yang lalu yang sudah saya videokan sebelumnya. Nah, ini kontak untuk masuk sini. Lalu untuk menyalakan ya. Menyalakan ini, ini sudah indikator ya, indikator. Ini namanya C itu berarti cool ya, cool berarti dingin ya, masih dingin mesinnya. Sedangkan ini namanya P ini parkir dia, parkir. Jadi kalau P-nya kalau ini yang ini untuk handrem ya, tanda untuk handrem yang merah ini untuk handrem. Kalau sedangkan yang ini masuk P sesuai dengan gigi yang ini. Nah, lalu ada indikator aki dan mesin ya. Nah, kalau sudah mengontak seperti ini, tadi kan ini kontak ke 1 ya. Lalu untuk kontak kedua ini nyala, untuk menyalakan mesin ya. Untuk menyalakan mesin sebaiknya ini rem juga diinjek saja.
remnya diinjak aja, lalu kita starter ya. Nah, lalu kita starter. Nah, sudah nyala. Nanti ini namanya power window ya, power window untuk kaca belakang. Lah ini yang untuk kaca depan. Nah, lalu ini posisikan yang benar posisinya. Jadi ke belakang itu harus kelihatan untuk spion, untuk memperhatikan ke belakang di sebelah kanan dan di sebelah kiri ya. Jadi saya kebetulan hanya di garasi aja, tapi pada intinya yang baru belajar di baru pegang setir ya, atau baru pegang mobil, tapi masih bingung bagaimana caranya menggunakan manual dan matic seperti ini yang tadi saya